Because everything linked with sins. Semuanya karena ada link dengan dosa. Jadi apa yang kita rayakan, what we are celebrating now, what we are remembrance now, is about sins, tentang dosa. Karena dosa. Yeah. So sin has caused at least 4 conditions for mankind. Ada 4 hal paling tidak, ya, ada banyak sih tapi 4 hal aja yang membuat manusia itu bagaimana. Maka perlu kita tahu. So firstly, because of sin we deserve to bear God's wrath. Karena dosa kita itu layak, pantas untuk menerima murka Allah, ya, bukan marah. Marah masih ada batasan. Kalau murka itu, so anger, the anger of the Lord and the wrath of the Lord is different. Ya. Raja itu marah, raja itu murka, is different, beda. So sin, because of sin, so everyone, every sinners, setiap orang berdosa, dia layak, dia pantas untuk menanggung murka Allah. They deserve to bear God's wrath. Secondly, because of sin we are separated from God. So sin made us separated with God, membuat kita terpisah dengan Allah. Karena because why? Because God doesn't compromise with sin. Dia tidak kompromi dengan dosa. And every sin must be punished. Setiap dosa pasti dihukum. Kita nggak bisa menghindari itu. We can't avoid it. So everyone, every sinner must be punished. That is the law of God. Itu hukumnya Tuhan. And then thirdly, we are, because of sin, we are in bondage to sin and to the kingdom of Satan. Orang yang berdosa itu dia nggak bisa berkutik. Dia terus akan melakukan dosa terus. Because sin is like a bondage, like a chains, mengikat. So when people fall onto the sin, so he always want to do it the sin because he can't free himself, herself. Dia nggak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Jadi dia akan terus melakukan dosa. Orang yang mencuri terus saja kepingin mencuri dia. Perhatikan aja. Ada yang ngomong, oh ini hobi. Bukan hobi. That is under the bondage. Orang yang ngomongnya suka bohong terus saja. Sulit dia untuk berubah. Kecuali dia memang sadar dan sudah dilepaskan dalam Tuhan. So sin like bondage, like chains. And everyone to follow, to do it. What sin wants to do it. That is sin. Under the control of the kingdom of Satan. And then, because of sin we deserve to die. Setiap orang pantas dan layak dihukum mati karena dosa-dosanya. So therefore, now we are celebrating because all of this Jesus already took out. Jesus carried out all of our transgression, all our iniquities, all of our sins. Yesus memikulnya. Yesus yang menerima semua hukuman, semua hal-hal yang semestinya yang kita yang harus dihukum. Therefore, we should celebrate today. This is very, very important. To remember us, to remind us how great God is love. Untuk mengingatkan kita betapa dalamnya kasih Allah itu. Because without the sacrifice of Christ upon the cross, we are still under the curse of sin. Sebab tanpa Yesus mati, kita masih tetap di bawah kutuk, di bawah murka Allah. Jadi, we should thanks to Him
Maka kita ada. We are here because of Him. Because of His love. Because of His grace. So therefore, living in His grace. Because we are under the grace. Because if we look ourselves, we should deserve to receive any punishment, any penalty of sin. But Jesus on our side. Mana ada pemimpin seperti ini, saudara? Gak ada orang yang seperti ini, yang mau berkorban bagi orang lain. Okay, that is Paul's condition. So, there are at least 4 important things that will happen through Christ's death. Jadi melalui kematian Kristus yang kita peringati, ada 4 hal penting juga yang terjadi. Nah, ini yang harus kita tahu juga. Jadi ini cuma reminding aja untuk mengingatkan saja supaya kita tidak lupa untuk semua kebaikan dan rencananya di dalam menyelamatkan kita. Firstly, sacrifice. Christ died as a sacrifice to pay the penalty of debt that we deserve. Dia mati, dia mengorbankan hidupnya untuk membayar lunas penalti yang kita semestinya yang harus menanggung itu. Jadi kematian Kristus yang pertama adalah sacrifice for us, berkorban untuk kita. We are celebrating now to remember that this Christ died for us. Nomor 1. Kita ada pagi ini mengingatkan kita semua tentang Dia berkorban bagi kita. Hebrews 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Zaman Perjanjian Lama, setiap tahun bangsa Israel mesti bawa, sampai sekarang ada hari raya kurban. Ya. Raya kurban itu kan Perjanjian Lama. Setiap tahun sekarang ini kalau presiden Indonesia, korbannya itu sapi yang 800 kilo apa, satu ton, ya kan, 1 ton. That is every year. Itu hukum kita dulu. But Christ replaced that. Jadi Kristus itu bayangan untuk Kristus. The shadow of the death of Christ as the sacrifice. So the blood of the animal, that is the symbol of the blood of Christ. Ya, jadi simbol yang dikatakan di sini bahwa tanpa without the shedding of blood there is no forgiveness. Jadi untuk pengampunan itu harus ada darah yang dikorbankan setiap tahun, every year. But now we are different. Kita beda sekarang because of Christ Jesus. We are different now. So the sacrifice of Jesus just once for all, forever. We don't need again like today this year. Agama sebelah ya, selalu bawa korban. That is in the Old Testament era. Itu zaman Perjanjian Lama. Kita hidup dalam Perjanjian Baru. So Christ was sacrificed once to take away the sin of many people, and He will appear a second time, not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for Him. Jadi demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya, nggak perlu berulang-ulang, untuk menanggung siapa? Dosa banyak orang. Ini yang kita peringati. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. So Christ was sacrificed once to take away
the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. We are waiting for him. Amen. Kita adalah orang yang menunggu dia. That is the first one from the 14. Dari 4 hal tadi itu, yang pertama adalah sacrifice. Yang kedua, propitiation. Membawa misi damai. Mendamaikan antara Allah yang murka dengan manusia berdosa. Itu yang kedua. So the death of Christ to bring propitiation, to make peace between the sinners and God. Jadi murka Allah itu bisa berhenti ketika Yesus berkorban. Therefore, it's very, very important today. We are celebrating the sacrifice of Christ. Christ died as a propitiation for our sins to remove us from the wrath of God. Jadi Kristus mati itu sebagai pendamaian dari dosa-dosa kita untuk meremove us from the wrath of God. Untuk apa? To remove us itu. Memindahkan kita dari murka Allah. Bukan marah. Marah masih mendingan. Murka. Raja kalau sudah murka nggak ada yang bisa nahan. Kalau marah masih mending, dirayu-rayu masih bisa. Murka itu bahasa tinggi. Wrath and angry beda. Kalau anger marah di sini, tapi kalau murka segini sudah nggak ada ampun. Wrath, murka. So Christ died as a propitiation, untuk meredakan murka Allah, to reduce God's wrath upon sinner. So 1 John 4:10, in this is love, not that we love God, bukan kita mengasihi Tuhan, but that He loved us and sent His God Father, His Son, to be the propitiation, atau the atoning sacrifice for our sins. Jadi semuanya karena God moved by love. Dia bergerak dengan kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus waktu itu, dia bersama Bapa, dia reincarnate dirinya dalam Yohanes 1, John 1, to be a human being, same with us. Nah, the question is, pertanyaannya, if Jesus did not obey, Bapak ini nanggung dosa di atas kayu salib. Kalau dia nggak taat, nggak ada ceritanya. Lahir oke, diperingati ya, born, Jesus born, and then the people celebrate Christmas because Jesus was born. How about the sacrifice of Jesus? This is important. Ini penting. Dia bisa ada, ya, dia bisa eksis, dia bisa hadir. Tapi kalau dia nggak mau jalanin, Adam yang pertama juga nggak bisa jalanin, nggak taat. Ya, the first Adam rebel to God, did not obey Him. But Christ is the second Adam. It's different. Christ is the second Adam. Look,
He came to the world as a propitiation. Father sent him, he obeyed until upon the cross. Dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi kematian Kristus yang kedua adalah kita melihat bahwa dia membawa misi perdamaian. Membawa damai. Meredahkan murka Allah. Ketiga, third one, reconciliation. So the death of Christ to bring reconciliation. Menyatukan kembali. To reconcile between sinners and God. So Jesus is mediator. He came to the world, become a mediator between sinners and God. As the bridge. Because sins made us separated with him. Karena dosa itu memisahkan kita. Kita itu karena dosa kita sudah nggak masuk hitungan, sudah terpisah. Maka Yesus misinya ada bagaimana membawa balik manusia bisa kembali. So the mission of Christ, how to seek the lost, the sinners, to bring back, to have reconciliation with God again. Luar biasa ya. That is the submission, ketiga dari kematian Kristus. To overcome our separation from God ini. We need someone to provide reconciliation to bring us back into fellowship with God because of sins. So we need someone. And someone is Christ. Mana ada pemimpin agama di dunia yang bisa seperti ini? Nggak ada, saudara. Where is the leader of the religion in the world? We do like this. None. Only Christ Jesus. Second Corinthians 5:18. All this is from God, who reconcile us. See again. To himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. 2 Korintus 15, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah merekonsiliasi, menamaikan di sini terjemahnya, merekonsiliasi kita dengan dirinya, dengan Allah, dan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kita sekarang. So after we have a reconciliation with God, now the ministry of reconciliation given to us, diberikan kepada kita sekarang. Untuk bisa kita menjadi merekonsiliasi orang lain kepada Tuhan. Pagi ini tugas saya pun juga untuk memberitahukan ini juga. Merekonsiliasi kembali kita. To reconcile us again. Have a new relationship with God. Jadi supaya kita punya hubungan baik kembali dengan Tuhan. Terpisah karena dosa itu. Sudah pasti dihukum. Maka Kristus datang untuk itu. Maka penting sekali kita merayakan ini. Karena ini memang vital sekali bagi kita. Because if Christ did not die, did not sacrifice himself upon the cross, we are still sinners. We are still under the penalty of sin. That God was reconciling the world to himself in Christ. Not counting many sin against them, nggak dihitung lagi kesalahan mereka. And he has committed to us the message of reconciliation. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dosa mereka. Nggak diperhitungkan lagi. Ini hebatnya. Therefore, we are living in God's grace. This is the grace of God.
This is the love of God. That God was reconciling the world. The world is the sinners. Dunia itu adalah orang berdosa yang berhubungan dengan dosa. Menambahkan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka, dosa mereka, kesalahan mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. It's very clear. So the death of Christ to reconcile us with Him. God was reconciling the world to Himself in Christ, through Christ, not counting our sins against them, against Him. And He has committed to us the message of reconciliation. Jadi kita telah dipercaya juga untuk membawa berita pendamaian ini. So after we have a reconciliation with God, setelah kita menerima rekonsiliasi dengan Tuhan, jangan diam. Kita juga harus bisa menjadi membawa misinya Tuhan, membawa misi rekonsiliasi ini kepada orang lain. Sebab Tuhan juga ingin merekonsiliasi semua orang berdosa. Kemudian apa? Dari hal yang penting ini, penebusan, redemption. So the fourth thing is redemption. So speaking about Christ's death, Christ's sacrifice upon the cross, is speaking about redemption. Jadi bicara tentang apa itu kematian Kristus, pengorbanannya atas kayu salib, itu bicara tentang menebus kita. Penebusan, redeem. Saudara tahu, yang namanya menebus ini sesuatu yang Indonesia itu paling gampang. Kalau dulu, sekarang sih nggak begitu populer ya. Dulu itu kan ada jabatan pegadaian, benar Pak? Jabatan pegadaian. Tahu nggak? Tahu Pak? Jabatan pegadaian. Orang dulu kalau nggak punya, saudara, nggak punya uang, butuh uang, punya emas, dibawa ke kantor pegadaian. Maka ditaruhlah barang itu di kantor pegadaian, dikasih uang. Itu punya pemerintah. Nanti kalau sudah punya uang, ditebuslah dia, ditebus, di-redeem again. Selama nggak di-redeem, selama nggak ditebus, ya dia ada di sana. Nah sama dengan kita juga. Kita ini karena dosa, kita ada dalam belenggu dosa. We are under the bondage of sin. Under the power of the kingdom of Satan. Selama nggak ditebus, selama nggak di-redeem, if God did not redeem us, we are still there in the darkness, in the dark place. Nah, jadi redemption ini, penebusan ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan itu menebus kita. Dari tempat gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. That is redemption, penebusan. As sinner, we are under the bondage of sin and Satan. We need someone to redeem us out of that bondage. Jadi sebagai orang berdosa, kita ini under the bondage, di bawah ikatan dosa dan setan. Kita memerlukan seseorang yang bisa menebus kita keluar dari bondage itu, ikatan itu. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sebagai tebusan, ransom, tebusan. Jadi karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So the death of Christ, the sacrifice of Christ as a ransom for us. That's why it's very important. We are celebrating today is very, very important. We should understand that. Because without the death of Christ, the sacrifice of Christ, we are still under the bondage and the kingdom of Satan. Kita akan tetap masih di bawah belenggu
kuasa kegelapan dan setan, iblis. But because the death of Christ, and especially his resurrection, terutama kebangkitannya, nanti minggu kita akan lihat, to make us free in him, membebaskan kita dari ikatan belenggu kuasa-kuasa kegelapan setan dan iblis itu. Kita adalah orang-orang yang merdeka. We have a freedom in Christ. Wah, ini luar biasa sekali. Ini good news, very good news gitu loh. Jadi we should know our position now. Kita harus tahu posisi diri kita, identitas diri kita, kita harus mengerti. Supaya kita nggak jadi orang yang kalah di dunia ini. Karena kalau nggak, setan itu nipu kita. Dia banyak menipu kita. Jangan kita tertipu. Because the death of Christ, the sacrifice of Christ, make us change anything. Make us a new creation, itu. Menjadi ciptaan baru. Karena the death of Christ. And especially the resurrection of Christ, especially kebangkitan Kristus. Ada hal yang penting sekali di dalam kematiannya dan kebangkitannya ini. Ini yang harus kita benar-benar mengerti, sehingga kita nggak jadi orang pecundang yang selalu kalah, sudah. Sedikit ngeluh, loyo, sedikit khawatir, sedikit bimbang. Kita nggak seperti itu. Sebab Allah itu di dalam Kristus sudah berkorban untuk kita, membuat kita itu harus seperti semula, sesuai ciptaan rencana Allah semula. For Colossians 1:13, He has rescued us from the dominion of darkness, and brought us into the kingdom of the Son He loved. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Before we are under the bondage and under the kingdom of Satan, but Christ rescued us. Dia merescue kita, dia menyelamatkan kita dari cengkeraman kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini dahsyat sekali. Yes. Lagi-lagi, it's very important to celebrate this special day. Jadi ingat, kita kata telah ini berarti apa? Telah, past participle. Ia telah melakukan, bukan ia sedang melakukan atau belum, telah melakukan. So he has rescued. Bukan he rescue, masih enggak. He has rescued. Ia telah melakukannya. Yaitu apa? Melepaskan kita. Kita sudah dilepaskan. We are rescued from the dominion, from the power of the darkness, and brought us, dan telah dibawa juga kita. Not bring us, but brought us. Dan telah memindahkan kita juga ke dalam kerajaan anaknya. Jadi kita ini sudah dipindahkan. Perhatikan saudara. Ya, kita harus tangkap benar. So, translasinya jelas sekali. He has rescued. Ia telah merescue. Ia telah melepaskan kita. Bukan nanti kita akan dilepaskan, bukan. Kita telah dilepaskan. Kita sudah dilepaskan. Dan kita sudah dibawa. Kita sudah dipindahkan. So he has rescued us and also brought us from the kingdom of darkness to the kingdom of the Son He loved. It's amazing. In whom we have redemption, the forgiveness of sin. Perhatikan saudara. Kita telah dipindahkan. Ya. We have rescued. And
we brought into his kingdom, in whom we have redemption. What is that? The forgiveness of our sins. Clear sekali. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Belum diampuni atau sedang diampuni? Nah, sudah, telah diampuni. We have been. So we have forgiveness. We have been forgiven. We are forgiven. Kita sudah diampuni. Jadi ingat ya, kita telah ditebus, kita telah dipindahkan, kita juga telah diampuni. So that is our identity. That is us. So we should know our position, how we stand as a freed man of God. Sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Karena apa? Ya karena ini yang sedang kita peringati ini. Ini sakral sekali. Ini iblis takut sekali kita. Waktu ini firman diberitakan, dia kalang kabut itu. Percaya nggak teman saya? In spiritual realm, dia lari tunggang-langgang mendengar ini. Takut ya. Karena ini kebenaran ini. Karena apa? Allah itu jadi manusia. God became human to rescue us, to save us, to redeem us, to forgive us. Bayangkan. And then to justify us, membenarkan kita juga. And then to sanctify us, menguduskan kita juga. Bayangkan. Kita ini nggak benar masih, tapi dibenarkan waktu kita punya iman kepada Dia, waktu kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dibenarkan. We are forgiven, we are justified, we are sanctified. Wow, luar biasa. Oke, saya singkat saja. The impact of the death of Christ. Dampak dari kematian Kristus membawa apa pada kita? Saya nggak buka ayatnya, tapi saudara bisa baca sendiri aja. The shedding blood of Christ for the forgiveness of sin. Matthew 26:28. So the shedding blood of Christ for the forgiveness of sin. Curahan darah Kristus yang dicurahkan itu memberikan apa itu? Forgiveness, pengampunan kepada kita. He has died as a ransom to set us free from the bondage and chains of sin. Ia mati sebagai tebusan untuk memerdekakan kita dari segala belenggu ikatan dosa. Ingat, kita sudah dibebaskan. Kita telah dibebaskan. Ya. We have freed. So the death of Christ made us free. Look, we have been sanctified. Kita telah dikuduskan. Telah. We have been sanctified. Kita telah dikuduskan. Meskipun masih gak kudus, tapi telah dikuduskan. Makanya kita harus jaga ini. We should keep it. Through the offering body of Jesus Christ once for all. Hebrews 10:10. Through the blood of Christ we have been, ini lagi, saved, justified, reconciled, and sanctified. Romans 5:9-10. Jadi melalui darah Kristus kita kita telah, we have been saved, diselamatkan, justified, dibenarkan, direkonsiliasi, dan dikuduskan. Ayatnya Roma 5:9-10. Yang terakhir, the temple's curtain was torn in two from top to bottom. Matthew 27:51. That means through the blood of Christ
Now we have an access personally to enter the holy place. Saudara, apa itu tirai bait Allah ketika Yesus itu wafat, maka terbelah jadi dua. Sehingga apa? Ketika terbelah, maka tempat ruang kudus itu terbuka untuk kita punya akses melalui kematian Yesus membelah the curtain, sehingga kita bisa masuk langsung ke hadirat Allah, berkomunikasi langsung dengan Dia. Ini yang dahsyat sekali. Jadi impactnya besar sekali. Nah, kita harus mengerti ini semua, bahwa siapakah kita sekarang, ya kan? Setelah dalam Kristus, after we are in Christ, who are we now? We should understand this. So stand firm and take your position. Jangan mau dibodoh-bodohin sama setan iblis. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan, diampuni, dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan, ditebus, dijadikan ciptaan baru. As new creation in Christ Jesus, yes, you are, we are. Ya, amin. Ini saudara, kita peringati sekarang. Biarlah ini boleh mengingatkan kita to remind us about God is love. God is love. God so loved the world that therefore He sent His own Son to us. Ya. Saya undang musician dan singer untuk bisa datang.